Kiai Trangkil hebat, Kiai Trangkil hebat baik. NKRI harga mati leburan. Kiai Trangkil hebat, Kiai Trangkil hebat baik. NKRI harga mati leburan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Pada hari ini, Senin 2 Mei 2022, umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Hari Raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita menjalankan puasa dengan segala ibadah yang ada di dalamnya. Hari ini seluruh umat Islam bersukacita dikarenakan hari ini kita telah kembali ke fitrah, yaitu manusia yang suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan setelah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian ini mari kita jaga untuk minimal 1 tahun ke depan. Janganlah dikotori dengan perbuatan yang tidak baik, dengan perbuatan yang melanggar syariat agama Islam. Hari ini kita semuanya akan saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Untuk itu jangan ada rasa benci, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa sakit hati yang tertinggal di dalam hati kita, tertinggal di dalam batin kita. Pastikan ke depan hati kita semakin bersih untuk bisa beribadah secara lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kali ini saya hanya akan menyampaikan fitrah kita, yaitu fitrah sebagai warga negara Indonesia. Ini adalah sebuah takdir mubrom yang tidak bisa dirubah lagi. Sebagai warga Indonesia sudah sewajibnya untuk mencintai negara ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Manakala ada kekurangan di negeri ini, kita siap untuk ikut memperbaikinya. Begitu juga manakala ada kebaikan, maka kita pun siap untuk mengembangkan kebaikan tersebut. Ada sebuah jargon yang digelorakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sebagai orang yang beriman, sudah selayaknya kita untuk mencintai Indonesia ini secara luar biasa, melebihi cinta kita terhadap bangsa lain. Jargon hubbul waton minal iman ini bukanlah hadis, namun kalau saudara-saudara semuanya mau mencerna dan dengan logika dan akal sehat, maka dipastikan saudara-saudara akan menerima dan membenarkan hal tersebut. Karena tidak mungkin seseorang diperbolehkan untuk tidak mencintai negaranya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah negara yang sudah saat syar'i dan sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka tidak perlu bagi kita untuk merubah NKRI ini ke dalam bentuk negara lain. Tidak perlu kita mengusung negara khilafah ke Indonesia. Di sini akan saya tunjukkan bahwa negara kita memang sudah sangat syar'i. Yang pertama, tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi orang Islam, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini berarti adalah tidak lain adalah Gusti Allah. Maka ketika ada pertanyaan, apakah dasar negara kita? Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka kita boleh menjawab pertanyaan itu, bahwa dasar negara Indonesia yang pertama adalah Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Baru dilanjutkan dasar kedua, sila kedua hingga kelima. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau sifat wahdaniyahnya Allah,
sudah diletakkan sebagai dasar negara yang pertama, berarti sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi, sudah tidak ada yang lebih syar'i lagi. Maka bagi saudara-saudara yang sampai hari ini masih ada niat untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara syar'i atau ingin merubah NKRI menjadi negara khilafah, segera berhenti dan stop semua itu. Karena Indonesia sudah sangat syar'i. Coba kalian cari di belahan dunia ini, adakah negara yang berani menempatkan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar negara dalam urutan yang nomor 1? Peletakan sifat wahdaniyahnya Allah pada urutan pertama ini sangat sesuai dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Apa dawuh itu? Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Artinya, pertama kali yang wajib dilakukan bagi seorang mukallaf atau orang muslim yang sudah dewasa adalah berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara kenegaraan dengan menempatkan sifat wahdaniyahnya Allah pada urutan pertama. Maka ini sangat pas, sangat sesuai dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Fakta kedua bahwa negara ini sudah sangat syar'i adalah terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, yaitu perintah untuk memakmurkan masjid. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Artinya, sungguh orang yang meramaikan masjid atau orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini jelas disebutkan bahwa sebagai orang yang beriman kita harus ikut andil dalam apa? Dalam memakmurkan masjid. Itu sama artinya keimanan seseorang sangat diragukan manakala orang ini tidak mau ikut andil dalam memakmurkan masjid. Secara tersirat melalui ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan masjid, karena tidak mungkin orang Islam bisa memakmurkan masjid manakala masjid itu belum didirikan. Nah, sekarang mari kita sekali-kali tengok lingkungan kita. Berapa masjid, berapa musola yang ada di lingkungan kita. Menurut data Depak per tanggal 4 April 2022, di Indonesia ini jumlah masjid sebanyak 289.693. Sedangkan jumlah musola per tanggal 27 Februari 2022 ada 347.518. Jadi totalnya ada 637.211 masjid dan musola. Jumlah ini belum termasuk masjid yang jumlah ini tidak termasuk masjid yang belum masuk aplikasi data SIMAS masjid miliknya Depak. Sementara di Arab Saudi sampai hari ini hanya ada sekitar 98.000 masjid. Nah, belum lagi jumlah majelis taklim. Katakanlah di setiap masjid musola ada 2 majelis taklim. Berarti di seluruh Indonesia itu kemungkinan ada 1.900.000 majelis taklim. Dan ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumlah jamaah sholat Idul Fitri yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kalian yang masih bermimpi untuk merubah Indonesia menjadi negara syar'i, untuk merubah Indonesia menjadi negara khilafah. Berhentilah, stop semua itu. Renungkanlah, apakah masih kurang syar'i negeri dengan jumlah masjid terbanyak di dunia? Apakah masih kurang syar'i negeri dengan jumlah majelis taklim, dengan jumlah masjid zikir terbanyak di dunia?
Itu belum madinnya, belum TPQ-nya, belum madrasahnya, belum ponpesnya yang sampai hari ini mencapai 26.975 ponpes. Sekali lagi, ini adalah jumlah yang sangat fantastis yang menunjukkan bahwa negara itu adalah negara kita, ini adalah negara yang sudah sangat-sangat syar'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Irsyadus Sari, karangan Syekh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, disebutkan bahwa Allah tidak akan pernah menciptakan satu jengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia daripada tanah yang di atasnya didirikan majelis zikir atau majelis taklim. Nah, bisa jadi dengan jumlah majelis taklim atau majelis zikir terbanyak di dunia ini, kelak di akhirat Indonesia akan menjadi negeri yang paling mulia dibandingkan negara-negara yang lain. Bahkan kemuliaan itu bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini. Jadi tidak hanya ketika nanti di akhirat. Untuk itu berhentilah untuk merubah negara ini menjadi negara khilafah. Karena NKRI ini sudah final. Dalam bingkai NKRI, kalau hati kita, pikiran kita, tenaga kita memang mampu, kita bisa menjadi umat muslim yang sangat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga bisa menjadi ulama yang sangat hebat, bahkan menjadi waliwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun bisa. Kalau pikiran kita, tenaga kita, kemudian hati kita memang punya potensi ke arah situ. Dan negara kita sama sekali tidak menghalangi tentang hal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta ketiga yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat syar'i. Nah, ini sangat terlihat ketika hari raya Idul Fitri, ada budaya mudik lebaran, dan mungkin itu adalah adanya hanya di Indonesia. Budaya mudik lebaran ini tidak lain adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa menjalin tali silaturahmi. Di situ sekaligus menggambarkan betapa secara rata-rata orang Indonesia memiliki cinta luar biasa terhadap kampung halamannya. Dan secara nasional sudah berarti, sudah mesti orang Indonesia itu memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap negara Indonesia, yaitu terhadap NKRI ini. Jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya fakta. Yang pertama, Indonesia menempatkan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar negara yang nomor satu. Kemudian jumlah masjid musola terbanyak di dunia. Adanya budaya mudik lebaran yang sangat disupport oleh negara ini. Itu sangat menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat syar'i. Kurang apa lagi syar'inya negeri ini? Maka stop semua kegiatan semua orang yang ingin mengganti negara ini untuk menjadi negara khilafah. Hentikan semua itu. Indonesia ini sudah tidak perlu diganti lagi. NKRI sudah final. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja khatib mengambil tema ini sebagai pengingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang harus mencintai Indonesia dengan aturan dan budaya yang sesuai dengan Indonesia. Sekarang ini banyak orang yang melampaui batas dalam beragama. Mereka ingin beragama secara baik, namun tidak didukung dengan ilmu pengetahuan agama yang memadai. Apa akhirnya? Mereka mudah, satu, mengkafirkan orang lain, mudah mengatakan orang lain munafik, padahal orang itu jelas-jelas beragama Islam. Konsekuensi dari orang kafir adalah berada di neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Konsekuensi dari orang munafik, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja menggunakan standar minimal. Apa standar minimal itu? Orang Islam selagi ada iman di dalam hatinya meskipun setitik, maka orang Islam itu akan dijamin masuk
surga. Nah, ini apa yang terjadi di negeri ini? Banyak orang yang mudah sekali mengatakan orang Islam karena beda pandangan dikatakan kafir, dikatakan munafik. Ini sungguh tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, standar yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ketika ada imannya meskipun hanya setitik, dia berhak masuk surga. Artinya orang ini tidak berhak dikatakan sebagai orang kafir. Di akhir khutbah ini saya akan menukilkan kaul yang ada di dalam kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ayyuhasyabul muslimu annaka junuti min junudul Islam tantami ila ummatin majid ila akhirih. Yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Wahai pemuda-pemudi Islam, ketahuilah kalian ini adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Islam. Ketika ada kalimat seperti ini, jangan terus membayangkan bahwa tentara ini adalah tugasnya berperang di medan perang, bukan. Tapi di sini tugasnya sangat jelas. Tugas kalian adalah membangun bangsa dengan peradaban yang agung, menciptakan sejarah yang agung yang dipenuhi dengan perilaku dan akhlak yang agung. Dan ketahuilah, siapapun hidupnya dikatakan cacat kalau dia rela hidup hanya untuk makan, minum, dan tidur. Meskipun orang tua mereka atau kakek nenek mereka adalah orang-orang yang hebat, seumpama Sayyidina Abu Bakar, seumpamanya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, atau Sayyidina Ali. Atau mungkin kalau orang Indonesia, mungkin kakek nenek mereka itu adalah ibaratnya Gajah Mada, ibaratnya Sultan Agung, atau ibaratnya Prabu Brawijaya. Selama orang itu hanya rela hidup untuk makan, tidur, dan minum, maka dalam kitab ini dikatakan orang itu hidupnya adalah cacat. Jadi seperti itu. Untuk itu wajib bagi kalian semuanya untuk segera bangkit, mempersiapkan diri, mempersiapkan skill dan kemampuan. Untuk ikut andil dalam mewujudkan peradaban yang agung. Untuk itu ikutilah apa yang sudah dipercontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka senantiasa menggalang persatuan, menggalang kekuatan demi terwujudnya peradaban yang agung tersebut. Ada juga kaul yang senada dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhasyabul muslimu inna ummata tunatika wa tanduruka falakin jawabuha al-amalu lima yuhyiha ila akhirih. Yang artinya, yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Wahai pemuda-pemuda Islam, ketahuilah umat atau negara ini sedang menunggu kamu, mengundang kamu, maka kalian harus menjawab dengan beramal, berusaha yang mampu menghidupkan umat atau mampu menghidupkan masyarakat, serta berusahalah untuk memperbaiki keadaan umat tersebut. Artinya kita tidak boleh berpangku tangan. Dan ketahuilah bahwasanya kalian semuanya tidak akan bisa mendapatkan hidup dengan hidup yang sejati kecuali kamu mau hidup bersama umat dan berusaha untuk membuat umat itu menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya amal perbuatan adalah kebahagiaan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, itulah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita diberikan hidup mulia dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.
maaf lahir batin, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai Trangkil ya buat Kiai Trangkil buat baik NKRI harga mati leburan. Saya masuk deh. Allahumma sholli